Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, akhir-akhir ini saya banyak ditanya tentang aliran sesat. Karena viral di ma'had atau pesantren Az-Zaitun, kenyelenehan, keganjilan yang viral saat-saat ini terkait adanya yang ada gerakan-gerakan, ada perempuan boleh jadi imam, boleh khutbah, juga boleh safnya di depan, laki-laki di belakang, juga menyanyikan salam Yahudi dan lain sebagainya, yang akhirnya banyak yang bertanya indikator atau kriteria aliran sesat itu seperti apa, baik langsung bertanya maupun via WhatsApp. Maka saya sampaikan dalam kesempatan ini 10 kriteria aliran sesat. Ini disampaikan oleh MUI. Jadi menurut MUI ada 10 kriteria aliran sesat. Yang pertama dari 10 itu adalah mengingkari rukun Islam dan rukun iman. Seperti sudah maklum ya, sudah jadi makluman minad dini bidarurah. Sesuatu yang sudah maklum dalam agama bahwa rukun Islam ada 5 ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun iman ada 6 ya. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan juga kepada qadar. Itu sudah maklum. Maka ketika tidak sesuai dengan itu atau mengingkari satu dari yang 6 rukun iman, yang 5 rukun Islam, maka itu menunjukkan aliran sesat. Maka para ulama menyebut Syiah termasuk adalah menyimpang dari ajaran Islam, karena ya rukun imannya udah nggak sesuai dengan seperti yang kita yakini ya, karena ada tambahan beriman ya kepada imam ya, ada imamiyah. Itu akhirnya disebut menyimpang ya, sudah menyimpang, bahkan tidak sedikit ada yang sudah menganggap sudah di luar Islam. Tentu Syiah tertentu, karena ada Syiah Zaidiyah yang sebenarnya secara akidah tidak bermasalah, tetapi secara keseluruhan mayoritas Syiah kan rukun iman dan rukun Islamnya sudah beda ya. Runutan kita jelas, mereka tentu beda ya, baik secara keseluruhan, baik secara tahapan gitu, dan banyak yang berbeda secara prinsip. Akhirnya ya para ulama banyak yang memfatwakan menyimpang, bahkan mengeluarkan dari agama kita. Selanjutnya ada yang nomor kedua, meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Jadi meyakini mengikuti akidah yang sudah tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang terang benderang di dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya akidah mutasyabihat ya, mutasyabihin, itu adalah orang-orang yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Contohkan di Al-Quran ada yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Langsung berkesimpulan bahwa Allah itu punya tangan gitu, padahal itu tentu bertentangan. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, orang yang menyimpang berkeyakinan seperti itu, ya Allah diserupakan dengan makhluk. Dulu itu aliran namanya mujassimah. Jadi menjisimkan Allah, jadi menyerupakan Allah dengan jisim manusia. Karena tadi ada ayat-ayat memang secara tekstual sepertinya gitu. Ada ayatullah, mata Allah, ada yadullah, tangan ada wajhullah, wajah Allah. Akhirnya dia secara tekstual diyakini seperti itu, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya ya mata. Akhirnya
Jadi mujassimah, menjisimkan Allah. Allah itu diserupakan seperti raja, ya kumis baplang, berjenggot gagah, seperti raja-raja, seperti sultan-sultan. Nah itu aliran sesat, jelas. Bahkan ya sudah kafir kalau meyakini Allah itu seperti makhluk. Karena ya itu dalil-dalilnya sudah qat'i Al-Quran maupun hadis ya, menyalahi itu. Selanjutnya yang nomor ketiga, meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. Jadi sesudah Al-Quran itu ada wahyu lagi. Akhirnya ada kitab suci lagi. Nah, ini firman Allah dari Allah. Maka Ahmadiyah ya oleh para ulama dihukumi menyimpang. Kenapa? Karena ya ada kan kitab sesudah Al-Qur'annya, yaitu wahyu dari Allah. Dari Allah itu. Ya, itu namanya kitab tazkirah. Akhirnya para ulama memvonis Ahmadiyah sebagai menyimpang. Kenapa? Karena meyakini ada wahyu sesudah Al-Qur'an. Selanjutnya yang keempat, mengingkari kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu belum tentu benar. Kenapa? Karena di tengah perjalanannya ya ada campur tangan manusia, begitulah. Jadi beri keyakinan ya bahasa agamanya tahrif. Jadi Al-Quran itu sudah dirubah-rubah. Jadi yang sekarang itu bukan aslinya gitu. Ini sudah mengingkari kebenaran Al-Quran, baik secara validitas Al-Qurannya, baik juga ajaran di dalamnya. Mengingkari sholat, padahal jelas aqimus sholat. Mengingkari zakat, padahal jelas wa'atuz zakah. Mengingkari saum, padahal jelas ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mengingkari haji, padahal jelas haji sudah ternas di Al-Quran. Haji itu apa? Ritus-ritus jahiliyah, ngapain lah gitu. Jadi padahal di Al-Quran jelas-jelas. Ya di Al-Quran potong tangan, dia mengingkari. Di Al-Quran rajam, dia mengingkari. Gitu. Nah itu aliran sesat tentunya. Selanjutnya yang nomor kelima, menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Seenaknya aja, ya semaunya dia. Bahwa yang dimaksud dengan sholat itu cukup mengingat Allah. Karena as-sholatu lidzikri. Tanpa mempertimbangkan hadis. Tanpa mengkomparasi dengan ayat-ayat lainnya. Gitu. Nah ini sesat. Kenapa? Karena menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh para ulama mufassirin, ahli-ahli tafsir. Dan tentu kenapa menyimpang? Karena diancam oleh baginda Rasul orang yang menafsirkan Al-Quran dengan semaunya, hawa nafsunya. Man fassara Al-Quran biroyihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan hanya logikanya saja, hawa nafsunya saja, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapkan tempat duduknya nanti di neraka. Begitu. Jadi orang yang menafsirkan Al-Quran serampangan itu aliran sesat. Yang nomor ke-6, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai ajaran Islam. Jadi enggak menerima hadis. Udah ke Al-Quran aja. Hadis mah enggak boleh diterima. Al-Quran kan dari Allah. Kalau hadis kan dari manusia biasa, Muhammad katanya. Dan manusia itu bisa salah begitu. Jadi apalagi hadis itu ada yang maudhu, palsu, ada yang dhaif. Udahlah. Ini menunjukkan bahwa hadis itu tidak terjamin, gitu ya. Akhirnya dia meninggalkan hadis, bahkan mengingkari hadis. Namanya ada aliran inkar sunnah, yaitu mengingkari hadis-hadis sunnah-sunnah Rasul. Nah, ini sesat ya. Karena bagaimana tidak sesat? Ya, perincian dari Al-Quran itu kan oleh hadis. Coba kalau kita tidak pakai hadis, gimana sholat kita? Sedangkan di dalam Al-Quran sholat itu ya aqimus sholat, perintah sholat, tegakkan sholat. Adapun takbir, doa iftitah, baca fatihah, surah, ruku, doa di ruku, i'tidal, doa i'tidal, sujud, doa sujud, duduk antara dua sujud. Enggak ada rinciannya dari Al-Quran. Jangankan hal-hal yang sunnahnya, yang pardunya, yang rukunnya aja di Al-Quran nggak ada. Misalnya
La sholata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Fatihah. Itu enggak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Maka ketika seseorang mengingkari hadis, ketika seseorang udah ke Al-Quran aja lah, jangan pakai hadis, pasti sesat. Kenapa? Karena ya rincian daripada Al-Quran itu, penjabaran dari Al-Quran itu oleh hadis. Maka kalau tidak ada hadis, kalau diingkari hadis, tidak diterima hadis, hancur agama kita. Karena Al-Quran itu kan manbaul ilmi, sumber hukum, bukan rincian hukum. Dan rincian hukum itu kan oleh hadis, gitu. Dan nanti disusun oleh para ulama dengan ilmu fikihnya. Maka kalau menolak hadis, itu aliran sesat dipastikan. Selanjutnya yang nomor ke-7, menghina, melecehkan dan merendahkan Nabi dan Rasul. Jadi itu aliran sesat, menghina istri-istri Nabi, ya, menghina Nabi sendiri, atau ya termasuk kenapa si disesatkan, melaknat ya sahabat-sahabat Nabi, melaknat istri-istri Nabi gitu. Itu juga kesesatan. Jadi Nabi, ahlul baitnya, sahabatnya itu harus dimuliakan. Ketika kita menghinakan ahlul bait, berarti menghinakan Nabi. Ketika menghinakan sahabat Nabi, berarti kita menghinakan Nabi. Sok aja sahabat kita dihina orang, berarti kan kita merasa terhina juga, tersinggung. Keluarga kita dihina, maka kita sebagai kepala keluarga tersinggung. Jadi kalau ada orang yang menghina ahlul bait Nabi, sama dengan menghina Nabi. Sebaliknya juga menghina sahabat Nabi, menghina Nabi. Maka salah satu tanda aliran sesat, merendahkan, menghinakan Nabi. Juga ya tentu orang-orang yang dicintai Nabi, yang dekat dengan Nabi. Yang nomor ke-8, mengingkari Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Ya, Ahmadiyah kenapa disebut menyimpang? Karena ya sesudah Nabi Muhammad SAW ada yang menerima wahyu lagi, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Akhirnya dari sini ya para ulama menyebutnya sebagai penyimpangan aliran sesat. Ya. Jadi orang yang mengingkari Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir, sebagai khotimul anbiya, penutup para nabi, artinya ada nabi-nabi lagi sesudah nabi, atau ada yang mengaku-ngaku nabi, seperti ada namanya Lia Eden, pemimpin aliran Salamullah. Ya dia dipastikan menyimpang. Kenapa? Ya karena dia mengaku menerima wahyu, ada Roh Kudus, Jibril gitu ya, dan lain-lain lah. Itu menunjukkan bahwa dia mengaku nabi, berarti mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, khotimul anbiya gitu. Nah, itu juga menunjukkan aliran sesat. Yang ke-9, mengubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. Sholat subuh jadi 4 rakaat. Kenapa? Karena subuh itu kan seger. Subuh itu kan sambil olahraga. Jadi ya masa 2, harusnya 4. Isya justru lagi orang udah sepaneng, udah 5 watt gitu, kecapean, harusnya 2 isya itu gitu. Akhirnya dirobah. Isya 2, ya subuh 4. Nah, ini aliran sesat. Kenapa? Karena mengubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat, atau mengingkari zakat. Ngapain harus zakat? Kita berusaha, kita yang berkeringat, orang lain yang menikmatinya, nggak bisa. Nah, ini orang aliran sesat. Kenapa? Karena menambah atau mengurangi pokok-pokok ajaran agama Islam. Selanjutnya yang ke-10, mengkafirkan sesama tanpa dalil syar'i. Jadi di luar kelompoknya, ya, yang mengkafirkan tanpa ada dalil syar'i orang-orang di luar kelompoknya. Pokoknya kalau tidak ikut aliran kita, mazhab kita, harokah kita, gitu ya, pergerakan kita, perjuangan kita, dia kafir. Akhirnya halal darahnya, akhirnya halal hartanya, dirampok boleh, dibom boleh, diteror boleh, gitu. Atau datang ke masjid dia, pulangnya langsung dilap, dipel bekas orang itu. Kenapa? Karena dia akan kafir, karena di luar golongan kita, dan kafir itu rizun, najis. Akhirnya dicuci. Itu tanda orang sesat. Kenapa? Karena mengkafirkan sesama muslim
di luar kelompoknya tanpa dalil syar'i. Nah, hati-hati ya, teroris, ngebom masjid, ngebom ulama, membunuh ulama. Nah, Istiqlal kan pernah dibom, ya di Cirebon masjid dibom. Ini kenapa? Karena ya aliran sesat. Kenapa mengkafirkan sesama Islam? Padahal orang yang di masjid yang dibom itu lagi baca syahadat, tahiyat itu kan ada syahadat, tasahud itu. Lagi baca ayat-ayat suci Al-Quran, lagi ada di tempat suci Baitullah, tapi dibom. Kenapa? Karena menganggap di luar golongannya kafir. Ini aliran sesat. Ya, jadi yang ke-10 mengkafirkan sesama muslim di luar golongannya tanpa ada dalil syar'i. Ini aliran sesat. Mudah-mudahan dengan 10 panduan ya untuk mengetahui aliran sesat atau tidak, yaitu 10 kriteria aliran sesat, jadi panduan kita, pedoman kita ketika mau masuk jadi jemaah, mau memasukkan anak ke pesantrennya, mau menjadi simpatisan, donatur atau apapun, pertimbangkan ada enggak 10 ini yang dilanggar. Kalau ada, ya berarti ya aliran sesat, hindari, jauhi gitu. Tetapi kalau yang 10 ini clear, tidak ada, ya berarti ya aman, dia mazhabnya, harokahnya, ormasnya atau jemaahnya, majelisnya itu aman dari kesesatan. Mudah-mudahan jadi pedoman. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.